Shalom, selamat malam umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada saat ini. Kembali lagi bersama saya Regan Rumbai, di mana beberapa saat yang lalu kita telah mempelajari Daniel pasal 4, di mana menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar dia memiliki kesombongan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia telah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kalahkan dia. Tapi kita lihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada Raja Nebukadnezar. Dan kita lihat di pasal 5 ini, hal yang telah terjadi kepada Raja Nebukadnezar terulang kembali. Kita lihat bahwa Raja Belshazzar dia mengadakan pesta besar untuk 1.000 orang pembesarnya. Bayangkan saudara, dia membuat pesta yang sangat besar di kerajaannya. Ada 1.000 pembesar diundang dalam pesta itu. Kemudian dia menyuruh orang untuk membawa perkakas emas dan perak yang Nebukadnezar ayahnya telah mengambilnya dari dalam bait suci. Kita lihat saudara, bayangkan sesuatu yang kudus dibawa di dalam tempat yang tidak kudus dan digunakan untuk hal-hal yang tidak kudus atau hal-hal yang tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Raja Belshazzar, anak dari Raja Nebukadnezar, dia tidak mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Dia telah mengetahui, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian ketika mereka mengadakan pesta pada saat itu, Raja melihat jari tangan manusia muncul dan menulis pada lapisan plester dinding istana Raja di depan kaki pelita. Kemudian dan Raja melihat bagian tangan yang menulis itu. Dia melihat ada satu jari-jari tangan yang menulis di plester dinding kerajaan. Kemudian dia mulai lemas. Dia menyuruh agar supaya dipanggil orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaannya untuk dapat mengartikan apa yang dimaksud dari tulisan di dinding. Apa bacaan, apa arti dari tulisan yang ada di dinding tersebut. Kemudian para orang-orang pintar, ahli-ahli jampi, mereka tidak dapat membaca arti dari tulisan itu. Kemudian maka teringatlah mereka kepada Daniel, seorang yang dikaruniakan Tuhan kebijaksanaan yang luar biasa. Karena Daniel hidup dengan Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan dia satu kebijaksanaan yang luar biasa pada saat itu. Kemudian Daniel lagi menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya. Dan Daniel katakan bahwa Raja Belshazzar tidak mempelajari, tidak membuat sesuatu dalam kehidupannya yang dia telah pelajari dari masa lalu. Dan kita lihat di sini bahwa di mana Raja Belshazzar dikalahkan oleh Media dan Persia. Pada saat mereka berpesta pora, pada saat mereka mengambil barang-barang kudus untuk digunakan di tempat yang tidak kudus, itu sama seperti melawan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita tarik dari cerita ini? Jangan sampai kejadian yang terjadi di masa lalu kita juga lakukan di masa sekarang itu. Itulah sebabnya pelajaran yang luar biasa yang mengingatkan kepada kita bagaimana dosa kesombongan, dosa keangkuhan ini luar biasa, dia punya konsekuensi. Itulah sebabnya sebagai orang-orang muda, kita lihat bahwa kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita miliki sekarang itu hanya titipan dari Tuhan. Apa yang perlu kita sombongkan dengan apa yang kita miliki sekarang? Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang memiliki segalanya. Itulah sebabnya belajarlah dari pengalaman masa lalu. Apa yang telah terjadi di masa lalu jangan kita lakukan di zaman sekarang ini.
Kita harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, kita pelajaran yang luar biasa di malam hari ini, ajakan buat kita semua. Saudara-saudara, jika kita masih merasa bahwa kita lebih dari orang lain, di saat itulah kita mulai ada sifat kesombongan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membantu atau menolong kita untuk memperbarui lagi kehidupan kita. Mari saat ini kita berkomitmen kepada Tuhan untuk dapat gunakan apa saja yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam Yesus. Amin. God bless you.